Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovianti dengan NIM B1A1211112. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab negara. Negara dapat dikatakan berdaulat apabila negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. 321. Kedaulatan tersebut tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan kekuasaan yang dimiliki oleh negara lain. Hal ini sering disebut sebagai prinsip kesetaraan. 322. Prinsip tersebut mempunyai dua implikasi, yaitu pertama, prinsip integritas wilayah yang menjadi dasar untuk mengawasi secara eksklusif bebas dari negara lain. Kedua, prinsip kedaulatan wilayah, yaitu bahwa negara dapat mempergunakan wilayahnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional sangat berkaitan erat dengan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara adalah membahas mengenai hak untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, tanggung jawab negara adalah tentang kewajiban yang muncul atas tindakan sesuatu negara. Martin Dixon dalam buku Textbook on International Law memberikan pengertian tanggung jawab negara dalam dua pengertian. 1. To denote the procedural relates with appeal to the establishment of responsibility for a violation of any and every international obligation. 2. To denote the procedural and substantive rules relating to particular case of responsibility for injury to fellow nationals. Secara bebas dapat diartikan bahwa tanggung jawab negara adalah istilah 1. Untuk menunjukkan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun, dan untuk menunjukkan aturan prosedural substantif yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak warga negara asing. Lahirnya tanggung jawab negara sebagai diketahui, walaupun suatu negara memiliki kedaulatan, tidak berarti negara tersebut bebas bertindak apapun dan terbebas dari tanggung jawab. Negara tidak diperkenankan menyalahgunakan kedaulatan dimilikinya. Penyalahgunaan kedaulatan oleh suatu negara akan berakibat munculnya tanggung jawab negara. Penyalahgunaan kedaulatan negara yang melanggar kewajiban internasional akan memunculkan tanggung jawab negara. Kewajiban internasional yang dimaksud adalah kewajiban internasional yang bersumber dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Dalam draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Selanjutnya disebut rancangan pasal tanggung jawab negara 2001. Disebut bahwa setiap tindakan yang dipersalahkan oleh hukum internasional akan menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. 335 selanjutnya, yang dimaksud dengan tindakan tersebut adalah tindakan action dan kelalaian atau omission yang dapat dikaitkan terhadap negara berdasarkan hukum internasional, menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara. Secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah 1. Ada yang perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara. 2. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lain. Menurut Hingorani dalam buku Modern International Law, yang melatar belakangi munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah bahwa
Tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak tanpa menghormati hak-hak negara lain. Malcolm and Shaw menyebut karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip tanggung jawab negara menurut Dewa Gede Pulguna terdapat 3 hal penting dalam tanggung jawab negara yang dalam rancangan tanggung jawab negara, yaitu 1. Bahwa rancangan tanggung jawab negara 2001 bersifat residual. Maksudnya, rancangan tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang dipersalahkan secara internasional, atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus. 2. Bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicangkupi oleh rancangan tanggung jawab negara 2001, sehingga tetap terbuka lagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan atau membahayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional. 3. Bahwa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang pada pasal 103 Rancangan Tanggung Jawab Negara 2001 diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dasar tanggung jawab negara, resiko atau kesalahan. Pada dasarnya ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu teori resiko yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif, yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan, walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. 2. Teori kesalahan yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Selanjutnya, imputabilitas. Persoalan pertautan menjadi penting karena ia merupakan syarat mutlak bagi ada tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional. Pertautan itu dianggap ada bila mana perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional itu dilakukan oleh suatu negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian organ di sini harus diartikan merujuk pada seorang pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya. Pembelaan dan pembenaran. Ada 2 hal yang kemungkinan dapat membebaskan suatu negara dari kewajiban untuk bertanggung jawab. Dari kewajiban tersebut bertanggung jawab, yakni pembelaan dan pembenaran menurut rancangan konvensi tentang tanggung jawab 350 pasal 6 rancangan pasal tanggung jawab negara 2001. Ketentuan ini berlaku terhadap angkatan bersenjata suatu negara maupun bentuk negara lain dan hanya jika angkatan bersenjata tersebut berada di bawah di bawah perintah dan pengawasan eksklusif negara yang disebut terakhir. 351 pasal 7 rancangan pasal tanggung jawab negara 2001. 352 pasal 8 rancangan pasal tanggung jawab negara 2001. 353 pasal 11 rancangan pasal tanggung jawab negara 2001. Baiklah, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Suatu negara dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab ini muncul apabila negara melanggar suatu perjanjian atau kontrak. Tanggung jawab ini terbagi menjadi 2, yakni pelanggar suatu perjanjian internasional. Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan terhadap suatu perjanjian internasional yang dibuat
tersebutnya dengan negara lain. Pelanggaran ini akan mengakibatkan munculnya kewajiban bagi negara yang melanggar perjanjian internasional tersebut untuk menggantikan kerugian. Sifat dan besaran ganti kerugian dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan, peradilan arbitrase, atau melalui perundingan. Masyarakat internasional memandang pelanggaran ini sebagai sesuatu kelalaian yang sangat serius karena akan mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian di kemudian hari. Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip Pax Servanda atau Bonum Fides. B. Pelanggaran suatu kontrak internasional. Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap suatu kontrak komersial yang dibuatnya dengan negara lain atau perusahaan asing. Melanggar ini akan mengakibatkan munculnya kewajiban bagi negara yang melanggar kontrak komersial tersebut untuk menggantikan kerugian. Sebenarnya hal ini adalah merupakan kajian bidang hukum perdata internasional karena hukum yang digunakan adalah hukum nasional dari para pihak yang mengadakan kontrak komersial tersebut. Baiklah, sampai sini materi yang saya jelaskan. Baik kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.